Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. Thumma amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya adalah kesempatan untuk bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita, yang pada kesempatan kali ini kita masih membahas satu kitab, yaitu Kitabul Jami' karya Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Satu kitab yang berisi di dalamnya hadis-hadis tentang adab, tentang akhlak, ya, doa dan yang lainnya. Yang kita sudah masuk atau kita masih berada di bab kedua dari kitab ini, yaitu tentang silaturahim dan berbakti kepada kedua orang tua. Pertemuan sebelumnya kita telah membahas hadis yang cukup panjang yang belum selesai, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man nafasa 'an muslimin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang menghilangkan kesulitan bagi saudaranya, kesulitan-kesulitan di dunia, maka Allah akan hilangkan baginya kesulitan nanti kelak di hari kiamat. Ini telah kita bahas. Kemudian yang kedua, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang dia mempermudah urusan orang yang kesulitan untuk bayar hutang, maka Allah akan mudahkan urusannya dia kelak di akhirat, di dunia dan di akhirat. Dua poin ini telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, dan kita masuk ke poin ketiga dari hadis tersebut, yaitu wa man satara musliman satarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi dari seorang muslim, ya, niscaya Allah Subhanahu wa taala, ya, satarahullahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah akan tutupi dirinya, ya, kelak di hari akhirat. Bahkan di sini dikatakan fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini mengatakan, wa man satara ala muslimin, barang siapa yang menutupi dari seorang muslim. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan apa yang ditutupi, apa yang harus ditutupi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mengatakan, ya, kita diperintahkan untuk menutupi sesuatu secara umum, ya, secara umum. Dan sebagaimana dalam kaidah
Ya, kalau sesuatu itu tidak disebutkan, berarti itu menunjukkan ya faedah berupa keumuman. Ya, contohnya hadis ini, "Wa man satara 'ala muslimin." Dan siapa yang menutupi dari saudaranya seorang muslim, maka menutup apa? Ya. Objeknya atau sesuatu yang ditutupi itu tidak disebutkan di dalam hadis, maka berarti ini menunjukkan keumuman. Oleh karenanya para ulama menjelaskan makna dari hadis ini, ya, yaitu kita diperintahkan untuk menutupi segala perkara yang orang tersebut tidak ingin diketahui oleh orang lain. Ya. Baik itu aib yang berkaitan dengan badannya, misalnya seseorang dia ada aib di badannya, dan orang lain mengetahui atau kita mengetahui bahwa fulan ini punya aib di badannya, ya. Dan orang tersebut tidak ingin diketahui, maka kita wajib untuk menutupinya. Atau aib yang berkaitan dengan ya, agama, kemaksiatannya dan yang lain, ya, maka ya ini juga tidak boleh, ya, nggak boleh kemudian dia sebarkan, harus tutupi. Intinya segala perkara atau segala sesuatu hal yang seorang muslim saudaranya itu tidak ingin diketahui oleh orang lain, maka kita diperintahkan untuk menutupinya, ya, jangan kita sebarkan. Dan lihat apa ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala katakan atau Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan di dalam hadis ini, ya, ketika dia sudah menutupi aib seseorang, aib saudaranya, satarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah akan tutupi baginya di dunia dan di akhirat. Di dunia jika dia punya aib, Allah akan tutup. Kenapa? Karena dia telah menutupi aib orang lain, karena dia telah menutupi aib saudaranya. Ya, terlebih lagi ketika di akhirat, Allah akan tutup aib dia. Allah nggak akan ungkap aib dia di depan halayak seluruh manusia. Ya. Hadis ini mengisyaratkan kepada kita bahwa Allah itu sangat mampu dan mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membongkar aib seseorang, ya. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Oleh karenanya banyak di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan bagaimana pelaku maksiat itu akan dibongkar nanti aibnya kelak di depan halayak umum, ya. Maka seseorang yang menutup aib saudaranya, ya, tidak kemudian membocorkan, mengumbar, menyebarkan yang lain, maka Allah akan tutup pula aib dia, ya, baik itu di dunia ataupun di akhirat kelak, ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, siapa yang gak punya aib? Ya. Saya, ya, kita semua, ya, itu pasti punya aib, pasti, ya. Kita punya aib yang ketika itu ketahuan oleh orang lain, terbongkar, maka kita akan malu. Kita semua pendosa, kita semua berdosa, ya. Maka, ya, ada seorang ulama yang mengatakan seandainya dosa itu punya bau,
ya ma jalasa ilayya ahadun. Ya. Kalau dosa itu punya bau, maka nggak ada satu orang pun yang mau duduk di sampingku. Ya. Namun dosa nggak punya bau. Ya. Dosa nggak punya bau sehingga ya, seakan-akan kita tidak berdosa. Padahal kalau itu punya bau, berapa ribu, berapa banyak dosa yang telah pernah kita perbuat, berapa banyak ya, aib yang Allah Subhanahu wa taala ya tutupi. Ya. Kita semuanya punya aib, ya, dan itu suatu hal yang pasti. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menyingkap ya aib ini, maka tentu akan terbuka. Ya, tidak akan ada yang bisa yang menghalangi. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, untuk menutup aib-aib itu ya, kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, untuk berdoa. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menutupi aib beliau. Ya, Allahumma astur aurati. Ya Allah, tutuplah aibku. Ya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menutup aib kita. Aib yang sangat banyak. Ya, namun terkadang zaman ini tidak sedikit dari kaum muslimin, ya, tidak sedikit dari orang-orang pada zaman ini yang terkadang Allah Subhanahu wa taala sudah tutupi aibnya, namun dia sendiri yang membongkarnya. Namun dia sendiri ya yang mengungkap ke khalayak umum. Ya. Dia bercerita kepada temannya, udah fulanah, tadi malam saya sudah berhasil melakukan hal demikian. Saya berhasil melakukan demikian. Dan Allah udah tutup aibnya. Ya, tidak ada yang mengetahui ketika dia berbuat maksiat malam tersebut. Namun pagi hari dia dengan bangganya kemudian bercerita kepada temannya. Ya, orang-orang seperti ini disebut dengan al-mujaharah. Ya, orang yang dia berbangga dengan dosa yang dia lakukan. Ya. Maka orang-orang ini ya, dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa ya, sulit bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni dosa-dosa dia. Karena apa? Allah sudah tutup aib dia. Namun dia sendiri yang merasa bangga dengan dosa yang telah dia perbuat. Ya. Dan itu tidak sedikit. Ya. Kita lihat berapa banyak orang ya, apalagi pada zaman ini ya, dengan sosial media yang sangat luar biasa ya, melakukan sesuatu hal yang itu adalah kemaksiatan ya, dia sebar dengan luas, dengan dia sendiri, dengan kesadaran dia sendiri, dia sebarkan konten dia ya. Dan berapa ribu mata, berapa juta mata yang memandang, yang melihat apa yang dia telah lakukan ya, wal'iyadzubillah. Oleh karenanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah ya, menutupi aib kita. Ya. Selain dengan doa, kita juga diajarkan cara lain menutup aib. Ya. Yaitu dengan cara apa? Hadis ini. Yaitu menutup aib orang lain. Menutup aib saudara kita. Jangan sebarkan, jangan bongkar rahasianya. Ya, terkadang ya, berat ya kalau kita udah mengetahui rahasia orang lain, itu berat ya. Gatel ya. Pengennya apa? Cerita ke
ke yang lain, ke fulan seperti ini, fulan seperti ini, fulan seperti ini, maka berat. Ya. Salah satu cara padahal agar kita tidak dibongkar aibnya, tidak disingkap aib kita oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu caranya adalah dengan menjaga, menutup aib saudara kita. Ya. Dengan demikian kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aib kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Namun yang perlu diingat, menutup aib saudara kita yang terjerumus ke dalam kemaksiatan bukan berarti kemudian kita berlepas diri membiarkannya begitu saja terjerumus ke dalam kemaksiatan. Enggak. Kita tetap menasihati dia. Kita tetap memberikan mau'izah kepada dia, amar ma'ruf kepada dia. Ini seperti ini enggak boleh, ini. Namun kita jaga aib dia, jangan dibongkar. Ya. Jangan dibongkar. Ya. Kita tetap ngasih, oh Anda salah, ini enggak boleh seperti ini. Ya. Tetap kita kasih nasihat untuk dirinya. Ya. Namun tidak boleh kemudian kita membongkar atau menyikap aib dia kepada orang lain. Dan juga yang perlu diperhatikan, para ulama memberikan pengecualian. Jika seorang tersebut adalah orang yang memang melakukan kemungkaran, kemaksiatan, sukanya ganggu orang lain, terkenal dengan kezalimannya, kerusakannya, maka dijelaskan para ulama hal seperti ini tidak perlu ditutup aibnya. Justru memang harus disebarluaskan, dikasih tahu orang lain, harus diberikan inzar, harus diberikan kehati-hatian. Ya, hati-hati dengan fulan. Beliau kalau bermuamalah, kalau misalnya berbisnis dengan fulan, ini biasanya tidak amanah. Ini harus dikasih tahu. Nah, kalau memang dia terkenal dan hal tersebut, tidak ada kemudian dia rujuk kembali kepada Allah, bertobat, suka berbuat zalim, maka ini memang harus dikasih tahu. Jangan kemudian ditutupi, justru malah menjadi jadi. Ini harus kita beberkan. Kita harus ingatkan umat dari kerusakan orang seperti ini. Kenapa? Kalau kita aib tutupnya, kalau kita tutupi aib dia, terus menerus kita tutupi aib, nggak dikasih tahu orang lain, dia akan terus melakukan hal seperti itu. Dia akan terus melakukan hal seperti, dia akan mengulang-ulang. Oleh karena Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menjelaskan bahwa menutup aib itu ada 3. Beliau menjelaskan ketika menjelaskan hadis ini, yaitu wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Beliau mengatakan, walakin dallatin nususu ala anna hadha muqayyadun bima idza kana sitru khairan. Hadis ini, perintah kita untuk menutupi aib seseorang itu berlaku ketika menutupi aib itu ada kebaikan di situ, berimbas kebaikan di situ. Kalau enggak, maka kita harus lihat. Dan beliau mengatakan wasitru thalathah, dan menutupi aib itu ada 3 macam. Ada 3 bentuk. Al-qismul awal, yang pertama adalah an yakuna khairan.
dengan kita menutupi aib orang tersebut, maka itu berdampak baik. Itu adalah suatu hal yang baik. Itu yang pertama. Ya. Kedua, an yakuna syarran. Ya. Dengan menutupinya justru keadaan memburuk. Justru itu sesuatu hal yang buruk. Ya. Dan ketiga, la yadri an yakuna khairan am syarra. Dia enggak tahu dengan menutupi aib ini apakah imbasnya adalah kebaikan atau keburukan, ataukah apakah yang dia lakukan ini kebaikan atau keburukan. Dia enggak tahu. Kemudian beliau memberikan contoh untuk yang pertama, yaitu ketika kita menutupi aib dan itu adalah satu hal yang baik. Misaluhu, contohnya, ra'aita rajulan, engkau melihat seseorang sahiba khuluqin wa dinin wa hay'ah. Ya, kau melihat orang yang Masya Allah agamanya bagus, akhlaknya bagus, ya perangainya bagus, ya artinya dia orang yang kita pandang adalah orang yang baik. Fara'aitahu fi khata'in, kemudian engkau melihat bahwa dia punya aib, ada kesalahan yang dia lakukan, ada aib yang dia lakukan, kita tahu aib dia, ya. Wa ta'lama anna hadha ar-rajul qad ata al-khata'a qada'an wa qadaran wa annahu nadim atau nadama, dan engkau tahu bahwa orang ini telah melakukan sebuah kesalahan, aib, namun dia menyesal atas apa yang dia lakukan, ya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan famithlu hadza sitruhu mahmudun. Maka menutup aib dengan kondisi seperti ini adalah menutup aib yang terpuji. Ya, kebaikan di situ. Jangan kemudian dibongkar. Ya. Kita lihat tetangga kita yang Masya Allah baik, ya, rajin ke masjid, rajin ibadahnya, akhlaknya baik, sering bantu orang. Kemudian suatu hari dia melakukan suatu kesalahan, suatu aib yang kita ketahui, dan dia apalagi dia telah bertobat, dia kemudian menyesal apa yang dia lakukan, ya sudah, kita tutup aib tersebut. Jangan kemudian kesempatan ini, ya, kesempatan mumpung dia berbuat salah, saya bisa jatuhkan dia, saya bisa permalukan dia. Akhirnya dia cerita ke sana ke sini dan ya, untuk menjatuhkan orang tersebut. Ya, ini satu hal yang tidak terpuji kalau seperti itu. Maka tutup aib dia. Ya. Kedua, contoh kedua tadi yang ketika menutup aib itu adalah sebuah keburukan. Idza kana sitru dararan, kalau dengan menutup aib itu ternyata malah menjadi mudarat. Karajuli wajadtahu ala maksiyah, seperti ketika ada seseorang yang engkau dapati dia memang sukanya maksiat, au ala udwanin ala nas, sukanya itu menebar permusuhan di antara kaum muslimin, manusia, dia sukanya berbuat zalim. Idza satartahu lam yazdad illa syarra, kalau engkau tutupi aibnya, tidaklah bertambah kecuali keburukan. Ya. Nah, fahuna sitruhu madmumun. Maka dari menutup aib ketika kondisinya seperti ini, itu adalah satu hal yang tercela. Enggak boleh, kata beliau. Tidak boleh. Bahkan beliau mengatakan wa yajibu an yakshifa amrahu, wajib untuk disingkap aibnya, dikasih tahu kepada orang lain, fulan, ya, hati-hati kalau berbisnis dengan fulan, orang yang enggak amanah. Berapa banyak orang yang sudah tertipu dengan fulan. Harus disingkap, harus dikasih tahu, harus dikasih tahu. Ketiga, kata beliau, contoh yang ketiga, ketika orang nggak tahu, apakah dengan menyingkap ini adalah satu kebaikan atau keburukan,
Ya. Apakah menutup aib ini adalah satu keburukan atau kebaikan? Maka beliau mengatakan, alla ta'lam hal sitrahu khairun am kashfuhu huwal khair. Engkau tidak mengetahui apakah menutup aibnya itu suatu hal yang baik ataukah menyingkapnya itu suatu hal yang baik. Maka kalau kita enggak tahu, maka beliau mengatakan fal aslu anna sitra khairun. Maka hukum asalnya menutup aib itu adalah satu hal yang baik. Makanya kata beliau mengatakan walihada yuzkaru fil athar, ya, ada athar yang mengatakan li'an ukhti'a fil 'afwi ahabbu ilayya min an ukhti'a fil 'uqubah. Saya salah, ya. Jadi beliau mengutip sebuah kata-kata, ya. Salah dalam memberi maaf itu lebih aku cintai daripada salah dalam memberi hukuman, ya. Kalau kita salah memberi maaf, harusnya kita nggak beri maaf, ya udah. Tapi kalau salah memberi hukuman, ini lebih, ya, lebih bahaya, ya. Dia telah berbuat zalim, ya, harusnya nggak dihukum, namun dihukum, ya. Maka salah dalam memberikan maaf ini jauh, ini lebih aku cintai daripada, ya, aku salah dalam memberikan hukuman. Fa'ala hadza naqul, maka oleh karena itu kita katakan idza taraddadta 'ala sitri khairun am bayanu amrihi khair. Ketika engkau ragu-ragu apakah menutup aib ini seseorang ini adalah satu hal yang baik atau menyingkapnya adalah satu hal yang baik, maka lebih baik itu ditutup, ya. Walakin, namun dengan catatan di sini, walakin fi hadzal hali tattabi'u amrahu. Namun kondisi ini, ya, kondisinya seperti ini, enggak mengetahui hal yang baik atau yang buruk, dan engkau kita pilih untuk menutupi aibnya, namun dengan catatan, kata beliau, tattabi'u amrahu. Engkau tetap mengikuti kondisi dia, bagaimana kondisinya. Jangan dibiarkan begitu saja, ketika ditutupi ya udah. Enggak, kata beliau, tetap ikutin, tetap perhatikan. Kenapa? Li'annahu rubbama yatabayyan ba'da dzalika anna hadzal rajula laysa ahlan lis-sitri. Karena bisa jadi nanti ternyata beberapa hari kemudian, beberapa waktu kemudian, ternyata menjadi jelas, bukan lagi ragu-ragu, tapi jadi jelas bahwa orang ini enggak layak untuk ditutupi aibnya, ya. Awalnya kita nggak tahu, ya, ini nutup aibnya atau enggak, ini satu hal yang baik atau enggak ketika ditutup aibnya. Kita pilih untuk tutup aib orang tersebut, ya. Maka ketika kita milih untuk menutup aib orang tersebut, jangan kemudian biarkan dia. Kita tetap perhatikan dia, gimana, lihat kondisinya. Nah, setelah tahu kemudian bisa jadi beberapa hari kemudian, beberapa waktu kemudian ternyata berubah kondisinya. Ternyata orang tersebut orang yang gak layak untuk ditutupi aibnya. Ternyata orang tersebut adalah orang yang senantiasa berbuat keburukan, dan kita harus memberikan indar, memberikan kehati-hatian, menasihati orang lain dari keburukan orang tersebut, ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian poin yang keempat atau yang terakhir dari hadis ini, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Ya. Allah menolong hamba jika seorang hamba itu menolong saudaranya, ya. Potongan hadis ini, yang poin yang keempat ini, itu kesimpulan dari kalimat-kalimat yang sebelumnya, atau dari 3 poin sebelumnya.
Ya. Yang menjelaskan apa? Segala bentuk pertolongan. Ya. Segala bentuk pertolongan seorang hamba kepada saudaranya. Ya. Pertolongan apa saja? Ya. Poin-poin sebelumnya apa? Ya, menutupi aib, bentuk pertolongan. Ya, memberikan kelonggaran ketika dia sulit untuk membayar hutang atau menangguhkannya atau memberikan kelunasan. Ini juga bentuk pertolongan. Ya, dan yang lainnya. Ya, segala bentuk pertolongan seorang hamba kepada saudaranya, ingat, itu akan dibalas juga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menolong dia. Ya. Lafaz hadis ini bersifat umum, mencakup semua hal, ya. Di antaranya apa? Bantuan apapun. Ya. Artinya apa? Bisa jadi orang itu terbantu dengan kata-kata kita. Ada orang yang sedang sedih, sedang kesusahan, kita hibur dia dengan kata-kata kita, dengan kalimat-kalimat kita, bukan justru memojokkan. Ya. Ya, bantu dengan kata-kata, bantu bisa jadi dengan nasihat. Ini juga termasuk dalam hadis ini, dia akan mendapatkan apa? Mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, membantu dengan tenaganya. Ya, ini juga termasuk membantu dengan hartanya, membantu dengan hatinya, membantu dengan doanya pun ini termasuk. Ya, bahkan jangan remehkan doa. Ya, sebagian terkadang apa? Ya, meremehkan. Ya, walaupun dia tidak ada maksud, tapi secara tidak langsung, ya, seperti meremehkan doa. Ya, mohon maaf ya, saya cuma bisa bantu doa. Ya. Ini sebenarnya bukan cuma doa ini, masya Allah. Ya, berapa banyak perkara-perkara yang itu tidak bisa terselesaikan kecuali dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada seorang yang mungkin dia berpuluh-puluh tahun mengajak keluarganya untuk kebaikan, ya, selalu ditolak terus, tapi dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar Allah berikan pintu hidayah kepada keluarganya, kepada, ya, saudaranya, ya, barulah kemudian Allah, ya, bukakan pintu hidayah. Artinya bantuan apapun, ya, intinya, ya, itu termasuk dalam hadis ini. Ya. Namun yang perlu diperhatikan, kita membantu saudara kita yang muslim ini disyaratkan apa? Ketika itu dalam bentuk kebaikan. Silahkan kita gotong royong, silahkan kita bantu kalau itu dalam kebaikan. Sebagaimana hadis Nabi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, monggo gotong royong, saling bantu, namun apa? Di atas kebaikan dan ketakwaan. Ya. Enggak boleh kemudian gotong royongnya, membantunya kalau di atas kemaksiatan dan dosa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya. Jangan kalian saling bantu, jangan kalian gotong royong, bantu membantu di dalam, ya, dosa dan kemaksiatan. Ya, nggak boleh. Ada orang mau melakukan maksiat, kemudian, wah, insya Allah kalau saya bantu saya akan dibantu oleh Allah nanti. Ya, nggak boleh. Justru dapat dosa. Ada orang mau mencuri, difasilitasi. Ya, saya kasih fasilitas. Ya, butuh apa? Ayah malah dapat dosa, bukan dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan wa in kana ala syai'in mubah, kalau itu adalah sesuatu hal yang mubah,
Fa in kana fihi maslahah, kalau itu di dalamnya ada maslahah lil mu'an, untuk orang yang dibantu, fa hadza minal ihsan, maka itu termasuk dari perbuatan baik, dan itu termasuk di dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, wa ahsinu wallahu yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah karena Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, oleh karenanya ya, dalam hadis ini ya, orang yang membantu saudaranya adalah dia akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia ikhlas bantunya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Ini saja yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jazakumullahu khairan. Terima kasih banyak atas segala perhatian, dan mohon maaf ada segala kekurangan. Akhirul kalam, kita tutup majlis kita pada malam hari ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.